Pasti kan sudah tahu kan, sumber plastik itu toko apa sih? Ya, itu adalah toko jualan plastik, botol, dan sebagainya ya kan. Nah, pasti kalian ingin tahu nggak siapa sih sebenarnya ownernya itu? Itu adalah alumni dari Umum Gresik. Mungkin kalian ingin tahu, ikutin aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, teman-teman, sekarang saya sudah bersama Pak Imam Khairuddin. Beliau adalah owner dari Go Sumber Plastik. Pasti kalian sudah tahu kan? Pasti sudah banyak ucapannya ya, Pak kan? Ya. Nah, ini kita langsung lanjut aja ya. Beliau adalah alumni dari Gresik, yaitu dari Teknik Industri. Pak, pertama nih, aku mau tanya, kenapa sih Pak dulu itu memilih kuliah di Gresik? Ya sebenarnya kalau dikatakan memilih sih susah juga karena mungkin saya kuliah di Unmu itu sebenarnya secara kebetulan aja. Ya jadi kebetulan sebenarnya saya juga nggak ada niatan kuliah dulu tuh inginnya jadi tentara ya. Cuma karena gagal, nah akhirnya pas posisi saya di sini ikut saudara, kemudian ya saya akhirnya punya keinginan untuk kuliah itu kan. Ya jadi kalau dikatakan memilih, waktu itu juga bingung juga karena juga saya tuh kuliah juga pengalaman milih jurusan apa juga bingung. Bahkan yang mengarahkan jurusan itu juga panitia pendaftaran waktu itu dilihat ijazah saya, oh pasnya ijazahnya IPA masuk teknik aja. Oh gitu. Jadi saya juga nggak ada bayangan teknik itu apa, teknik industri apa, itu nggak ada Ini bayangan. mulai dari nol Pak ya? Ya nol, ya. Jadi benar-benar dari nol. Jadi nggak ngerti dulu istilahnya fakultas-fakultas itu nggak paham. Kemudian bapaknya ketika kuliah itu mau ambilnya apa? Pagi atau sore? Ya kebetulan saya ngambil sore karena kan memang saya kuliah itu kan biaya sendiri Mbak. Jadi saya harus biaya sendiri karena kebetulan orang tua juga setengahnya nggak mampu dan kalau saya nggak biaya sendiri juga biayanya dari mana? Akhirnya saya punya inisiatif kalau bisa kuliah sore kan paginya bisa sambil kerja kan gitu. Kebetulan memang saya memang dari sejak kecil itu suka dagang ya. Jadi waktu kuliah itu juga saya nyambi dagang jual helm lah istilahnya kan gitu. Jadi kuliah sambil kerja gitu Pak Ya, kuliah sambil kerja. Nah teman-teman di sana, jadi kalian tetap bisa kuliah sambil kerja seperti Bapak Imam. Nah kemudian ketika kuliah nih Pak, ada nggak pengalaman yang berkesan ketika Bapak masih menempuh di pendidikan di Unmu Gresik? Ya kalau berkesan sih banyak ya, karena kuliah itu kan satu ya memang menambah istilahnya pola pikir kita kan berubah, itu yang pertama. Yang kedua kan kalau kita ngomong sebenarnya kaidah perguruan tinggi itu kan penelitian pengembangan ya, saya masih ingat ya, wawasan pengabdian masyarakat dan wawasan akademik kan. Nah sebenarnya kalau kita tiga-tiganya ini kita ambil ya, insya Allah lah apa yang kita dapatkan itu akan terwujud. Kebetulan saya juga dulu itu juga di organisasi juga saya punya pengalaman ya, di akademis juga alhamdulillah saya itu ya boleh dikatakan mungkin kalau masalah IPK nggak terlalu mengecewakan lah. Nah, masalah pengabdian masyarakat ya bisa ditanya mungkin seangkatan saya atau lebih saya itu orangnya yang mungkin paling sensitif, jadi saya itu suka demo. Masih suka demo? Ya, saya dulu itu suka demo ya, jadi ya memang itulah kepedulian kita terhadap mungkin masyarakat ya. Terus kemudian di organisasi kemahasiswaan saya juga aktif, saya dulu ikut lembaga dakwah kampus, saya dulu ikut BEM, saya juga pernah ketua UKM, ketua MKM kalau saya majelis dulu kedaulatan mahasiswa MPM lah, perwakilan mahasiswa. Saya dulu juga pernah jadi ketua presidium menggantikan posisinya BEM gitu ya pernah. Jadi justru dari pengalaman itulah banyak hal yang saya dapatkan. Makanya saya ngomong kalau kita kuliah cuma ngejar akademis ya akhirnya ya ketika lulus ya kita nggak cukup dengan itu. Karena kalau orang kerja itu kan nggak sekedar pinter masalah setengahnya ngomong hitung-hitungan, tapi bagaimana kita
bersosialisasi, berkomunikasi dengan mitra kerja dan seterusnya. Nah, teman-teman, berarti selain kita kuliah, kita juga harus saling aktif juga di dalam organisasi. Ya, betul, ya. Selanjutnya nih Pak, bidang apa yang menurut Bapak itu jauh berkembang di dalam diri Bapak? Bidang apa? Ya, sebenarnya kan gini, kalau kuliah Mbak ya, saya kan ngambil jurusan teknik industri ya. Teknik industri itu sebenarnya kan ilmu gado-gado, kalau boleh saya ngomong itu kan ilmu gado-gado, karena di situ kan dia mempelajari tentang manajemen, tentang akuntansi, tentang apa namanya, bahkan mungkin jurusan-jurusan yang matematika, ya fisika, kita sebenarnya belajar di situ ya. Ya, jadi dengan ilmu gado-gado itu sebenarnya kan akhirnya basicnya itu semakin kuat. Apalagi kan kalau dikaitkan dengan perusahaan gitu ya, istilahnya seorang pengusaha misalnya kan ya, itu kan dia juga harus menguasai keseluruhan bidang ilmu kan, dia harus paham misalnya keuangannya gimana, marketingnya gimana, misalnya terus perencanaannya seperti apa kan gitu lah. Itu kan juga harus paham lah. Alhamdulillah dengan saya kuliah teknik industri itu justru dengan ilmu gado-gado tadi saya punya basic dasar yang kuat. Jadi dengan basic dasar yang kuat itu dan kita menguasai banyak bidang ilmu itu memudahkan kita untuk apa? Bahasanya istilahnya kalau kita buat perencanaan atau buat terobosan itu kita tahu kemampuan atau kekuatan kita kan gitu, bisa mengukur lah. Berarti kan ada mata kuliah nih Pak ya, yang ketika Bapak kuliah bisa Bapak aplikasikan ke usaha Bapak sekarang. Itu kira-kira manfaatnya tuh besar atau berpengaruh banget atau seperti apa? Ya, sangat berpengaruh. Jadi saya selalu dulu ngomong sama adik-adik kelas saya ya, jangan pernah menyepelekan akademis ya. Kadang dulu kebanyakan kan kalau sudah jadi aktivis biasanya lupa masalah akademis, dan alhamdulillah saya tidak termasuk tipe orang seperti itu ya. Jadi saya itu juga aktif sekali, bahkan mungkin teman-teman seangkatan saya tahu lah. Tetapi juga saya nggak pernah terlena dengan permasalahan akademis. Dan ternyata apa? Ternyata terasa sekali ketika lulus ya. Kalau kita misalnya cari kerja, ternyata di dunia kerja itu juga ada namanya syarat IPK minimal gitu. Lah saya dulu waktu itu alhamdulillah kan sebelum usaha ini kan lamar di Indosat sama di Astra waktu itu ya. Lah kebetulan karena IPK saya itu setengahnya di atas 3 ya. Ya biasanya IPK itu kan minimal 3 lah. Di atas 3 sehingga minimal saya tes administratif itu lulus. Nah masalah nanti tes sebenarnya itu kan tergantung kemampuan kita. Jadi memang itu penting, dan ternyata juga sangat berguna sekali ketika saya usaha juga saya merasakan betul bagaimana bangun usaha itu tanpa basic akademis yang kuat. Saya pikir juga kita akan punya banyak kelemahan nanti, artinya kita nggak ngerti bagaimana membaca peluang pasar, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur perencanaan, itu kan butuh ilmu. Nah nggak ada ilmunya ya takutnya ngawur kan. Iya. Nah ya. Ini bapaknya kan dulu ambil teknik industri Pak ya. Betul, ya. Dan sekarang menjadi seorang pengusaha yang alhamdulillah banyak banget cabangnya di Gresik. Itu bagaimana sih Pak awal ingin membuka usaha? Karena kan dari basicnya sendiri Bapak adalah teknik industri. Ya, mungkin rezeki Mbak ya. Cuma saya juga nggak ada bayangan dulu bisa seperti ini. Jadi awalnya cita-cita saya dulu itu kan sederhana, cita-citanya. Pokoknya saya ingin membahagiakan orang tua saya. Karena dulu itu tua saya itu 25 tahun kan. Jadi saya waktu pamitan sama anak saya itu merantau, ya cita-cita saya cuma satu, Mak, doakan saya nanti bisa membangunkan rumah. Ya cita-cita saya dulu gitu ya. Saya mikirnya ya pokoknya saya kerja apa aja yang penting halal ya. Dan alhamdulillah ketika lulus kuliah itu saya diterima dua Mbak. Jadi pertama di Indosat dan yang kedua itu di distributor Indosat ya. Yang kedua itu di Astra. Dua-duanya diterima, dan itu juga saya nggak menyangka karena saingannya juga dari perguruan tinggi negeri ternama lah. Dan alhamdulillah saya itu satu-satunya anak ya, artinya dari mahasiswa swasta ya waktu itu diterima kerja di situ, baik di Indosat maupun di Astra. Tapi karena waktu itu di Astra itu harus tugas di Jakarta dan di Indosat itu di Surabaya, maka saya waktu itu pilih di
Surabaya. Mungkin dari situ juga ternyata pengalaman, makanya juga teman-teman itu jangan mikir langsung seolah-olah lulus kuliah langsung usaha juga enggak. Cari pengalaman dulu juga enggak apa-apa. Justru dengan pengalaman saya di Indosat itu, dengan pengalaman bergaul, dengan pengalaman kerja itu juga sangat-sangat bermanfaat sekali untuk saya merintis usaha itu. Berarti kan Bapak mulai usaha ini kira-kira mulai tahun berapa Pak? Saya usaha ini ya, jadi ceritanya kalau saya boleh biar bersambung ya. Tahun 2004 saya itu wisuda ya. Jadi 2004 setelah 1 minggu setelah wisuda saya nikah. Jadi, wow. jadi mungkin satu-satunya mahasiswa yang nikahnya wisuda ya, nikahnya paling cepat itu saya. Jadi saya dulu nggak pernah pacaran tapi langsung nikah. Jadi 2004 saya wisuda ya, satu minggu setelah wisuda nikah. Saya masih ingat 18 September 2004 itu saya wisuda, 25 September 2004 saya nikah. Satu minggu langsung. 1 minggu setelah wisuda nikah, kemudian 2005 lah, sekitar awal 2005 saya diterima di Indosat sampai 2007 ya 2007 ya mungkin sekitar 2007 ya. Kemudian 2007 sampai 2010 itu saya usaha, waktu itu kan karena dari Indosat ya, maka saya usahanya nyambungnya itu ya di dunia telekomunikasi lah. Ya saya jadi distributor pulsa gitu ya. Cuman karena saya itu orangnya setengahnya punya karakter gak teguan kan. Akhirnya gampang di setengahnya istilah Jawa itu dibujuki banyak orang. Akhirnya jatuh dan saya bangkit itu tahun 2012 ya, singkat ceritanya 2012 bangkit. Saya usaha jamu waktu itu ya, Herbal Mart. Saya punya 200 outlet, seluruh Jawa Timur itu punya 200 outlet, dan alhamdulillah dari situlah tahun 2015 awal ya saya mulai merintis sumber plastik itu. Ya, dari itu ya dari 1 outlet alhamdulillah ya sekarang sudah berkembang ya lebih dari 10 outlet, 10 toko. Nah, berarti kan bapaknya terus tuh apa jatuh bagi gitu. Pasti ya, namanya perjalanan seperti itulah gitu. Dan ini Pak, kalau boleh tahu Pak, dulu ketika Bapak kuliah masih ada dosen favorit Pak? Oh gitu ya. Kira-kira siapa beliau? Ya, sebenarnya begini apa namanya, saya itu hampir semua hubungan dengan dosen ya. Itu alhamdulillah baik ya. Terutama ya kalau di teknik itu kan ada dosen mata kuliah inti ya. Ya, makanya biasanya kalau saya dengan mata kuliah inti itu justru saya disitulah kuliah saya lebih serius. Jadi bukan berarti mata kuliah yang lain nggak penting ya. Karena justru yang menentukan di situ. Biasanya teman-teman itu apa namanya jatuh, apa istilahnya, banyak yang nilainya nggak lulus ya, setengahnya dapat ngulang lah, istilahnya dapat D atau apa itu ulang. Itu biasanya di jurusan mata kuliah favorit. Alhamdulillah saya di mata kuliah favorit itu suka dan pasti ya suka. Akhirnya ya saya itu ya termasuk ya dosen favorit saya itu kalau sekarang masih ngajar ya mungkin Pak Eko ya, Pak Said ya, Pak Said masih ya, terus mungkin Bu Nina ya, itu Bu Nina ini ya itu kalau masih ingat ya, itu ya mungkin di antara dosen favorit saya. Bukan berarti yang lain nggak favorit ya, cuma mungkin paling favorit ya mungkin dikatakan itu lebih inilah, lebih dekat ya, lebih dekat dengan saya. Mengapa Bapak mengidolakan beliau tersebut? Ya sebenarnya sih mengidolakan sih nggak juga, cuman mungkin karena saya lihat cara mengajarnya mungkin lebih mudah. Artinya kan mungkin orang cara mengajarnya itu kan setiap dosen kan punya gaya sendiri lah. Mungkin itu lebih cocok dengan ya karakter beliau itu lebih cocok dengan gaya belajar saya. Jadi gitu aja. Nah, terakhir nih Pak, Bapak boleh berikan beberapa pesan untuk teman-teman milenial berprestasi yang ada di sana, sehingga teman-teman milenial tetap semangat dan dalam belajar, menggaris, sehingga mereka tetap, oh aku juga harus kuliah nih, aku juga harus rajin kuliah biar aku besok kedepannya mendapatkan pekerjaan yang alhamdulillah sukses. Ya, jadi mungkin pesan saya itu sederhana, apa yang mungkin disampaikan Rasulullah ya, barang siapa pengen dunia maka dia harus berilmu, barang siapa pengen akhirat maka dia juga harus berilmu, dan barang siapa ingin dua-duanya maka dia juga harus berilmu. Dan ya Rasulullah juga berpesan ya, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.
tuntutan ilmu mulai sejak lahir sampai kita masuk yang lahat ya. Jadi belajar itu boleh dikatakan tanpa batas ya. Artinya kita saya sampai hari ini juga tetap belajar walaupun tidak formal seperti di kampus itu ya. Nah, cuma pesan saya kepada generasi milenial, ya sekarang tantangannya itu jauh lebih berat dan jauh lebih besar dan dibandingkan dengan generasi saya dulu ya. Kalau generasi saya dulu itu kan godaannya nggak terlalu banyak. Nah, kalau sekarang kan mungkin godaannya begitu luar biasa ya. Ya karena mungkin sekarang apa istilahnya internet semakin masif, gadget-gadget juga semakin berkembang teknologi, ya itu memang membuat diri kita kadang terlena dan terjebak di permasalahan itu. Makanya saya pesan sebenarnya gini, kuliah di UNU itu nggak harus minder. Saya punya cerita unik ya, dulu itu waktu kuliah di UNU, dulu itu kan belum jarang sekali ya anak yang naik motor. Jadi saya waktu ospek setengah ya masa ta'aruf lah, mataf ya. Awal-awal mataf itu kebetulan saya di satu lane ya, satu angkutan dengan ibu-ibu mak-mak lah kalau sekarang itu ya. Itu rasanya kan gitu. Ya bahasanya Jawa itu bahasa Jawanya. Apa kuliah UNU nggak boys kan? Artinya nggak meyakinkan kan gitu ya. Saya masih ingat kata-katanya itu. Bahkan ya, waktu itu Pak Rektornya Pak Suyoto ya, pertama kali jadi rektor itu ngasih kuliah umum pada waktu masa ta'aruf itu saya tanyakan, Pak apa betul anak yang kuliah di sini itu nggak boys? Karena saya tadi punya pengalaman waktu berangkat istilahnya dibully sama mak-mak seperti itu kan gitu. Akhirnya itu Pak Yoto menjawab ya dulu dengan apa? Dia punya slang foto lah, realistik edukasi atau saya masih ingat itu ya, pendidikan yang realistik ya. Tapi intinya begini, kalau kita ingin merubah nasib itu sebenarnya masalah background kampus itu nggak pengaruh. Karena saya dulu ya mohon maaf di Indonesia anak buah saya itu juga banyak dari PTN ya, yang mungkin bahkan usianya juga lebih tua dari saya kan itu ya. Cuma alhamdulillah saya juga punya mimpi. Makanya yang terpenting itu kan gini, belajar itu jangan hanya akademis. 3 hal yang menjadi apa namanya kaidah perguruan tinggi itu loh, apa wawasan akademis ya, penelitian pengembangan dan pengabdian masyarakat itu kalau kita terapkan waktu kita kuliah, insya Allah hasilnya akan bisa dirasakan. Nah, dan pesan saya memang begini, memang kalau kita bersaing di dunia kerja ya, terutama mungkin di BUMN atau apa ya, memang kita realistis juga untuk bersaing itu memang berat. Makanya saya sarankan juga untuk teman-teman sekarang ya kalau bisa memang bisnis atau merintis usaha ya lebih baik ya arahnya ke situ aja. Karena apa? Ternyata apa yang saya rasakan ya, saya itu nggak bayangkan Mbak. Ya artinya saya itu orang dari desa bisa seperti itu nggak bayangkan ya. Artinya sudah alhamdulillah artinya saya itu sudah pernah ke artinya sering ke misalnya luar negeri itu ya jalan-jalan atau mungkin saya juga artinya alhamdulillah dengan usia yang mungkin belum sampai 40 ini sudah bisa berangkat haji dan seterusnya ya. Artinya itu artinya semua itu nggak mungkin asalkan kita bahasa pepatah Arab itu majada wajada ya. Siapa yang sungguh-sungguh itu pasti ketemu lah. Jadi artinya yang penting itu niatan kita itu tadi apa? Serius, sungguh-sungguh dan insya Allah lah pasti Allah itu ngasih jalan keluar lah. Jadi pesan saya jangan minder, intinya jangan minder. Saya itu sudah anak dari kampung ya, dari desa yang dulu di kota juga nggak ngerti apa-apa ya. Justru dengan belajar itulah ya, dengan berilmu itulah yang Allah mungkin mengangkat derajat saya. Sehingga kita juga kalau ngadepi orang itu juga ya punya value lah, artinya punya nilai di hadapan orang itu ya. Jadi enaknya orang berilmu itu seperti itu. Dan saya kalau boleh cerita, saya bisa seperti ini juga bukan karena istilahnya karena uang, istilahnya modal itu karena pinjam bank atau karena saya dapat warisan dari orang tua atau mertua mungkin ya, atau saya juga mungkin apa namanya dapat undian apalah, tidak. Jadi semua itu alhamdulillah semua dari jerih payah itu ya saya kelola dan alhamdulillah ya bisa seperti ini ya. Saya bisa bisnis ya, alhamdulillah nggak punya utang, terus ya bisa seperti yang mungkin nggak pernah terbayangkan dalam hidup saya ya. Ya mungkin semua itu berkat ya ilmu dan keseriusan kita semua. Berarti pertama kerja keras dan terus belajar. Iya, supaya jangan lupa. Artinya mumpung kuliah itu kesempatan belajar luar biasa. Karena setelah kuliah itu boleh dikatakan kesempatan belajar itu kan minim. Ya memang kan ya. Jadi berarti, mulai berkurang atau dengan gitu. Jadi teman-teman kalian tuh yang di sana jangan minder komen aku boleh di UNU.
buktinya ini ada alumni yang sukses seperti ini. Nah, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan ya Pak ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.